ولوالديك إلي المصير إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan kasiran untuk Mbak Diah dan Mbak Nuni yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah menenteramkan hati kita ya ibu-ibu ya. Dan saya akan bacakan susunan acara hari ini. Kemudian kita akan ada sambutan dari bidang kewanitaan Ibu Dewi dan juga ada sambutan dan doa dari Bapak Tommy Lukman selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Kemudian kita akan ada lomba pengetahuan Islam berantai dulu dan kemudian dilanjutkan dengan mendongeng. Oke, kepada Bu Dewi mohon untuk memberikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ibu-ibu semua, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali ya oleh Allah di masjid tercinta kita, Masjid Al-Marjan, dengan keadaan sehat ya walafiat dan momen di kegiatan hari Ibu ya Bu ya. Selamat datang Pak Tommy, terima kasih atas kehadirannya ya. Beliau alhamdulillah Ibu bisa hadir ya menemani kita semua ya. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir ya Bu ya. Salawat serta salam telah kita sampaikan pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ibu-ibu semua udah siap Bu? Insya Allah siap ya Bu ya. Tadi sudah diabsen ya sama Mbak Rani ya bahwa untuk kegiatan kita di tahun ini qadarullah hanya 4 majlis taklim yang bisa mengikuti ya. Insya Allah ibu yang hadir di sini orang-orang terpilih. Terpilih ya Bu ya, karena berani hadir dan ikut mewakili ya majlis taklimnya. Walaupun mungkin ibu-ibu yang duduk nih ada rasa deg-degan gitu ya Bu ya, cemas gitu ya. Tapi insya Allah nanti udah maju tuh udah plong Bu. Cuma di awal-awalnya aja ya. Karena untuk yang sekarang memang agak berbeda kegiatannya ya. Insya Allah kalau kita ini kegiatan Hari Ibu udah yang keempat kali ya Bu ya. Dulu sebelumnya diawali lomba cerdas cermat ya. Kemudian juga ada lomba ranking 1 ya. Terus yang ini memang agak berbeda sedikit nih Bu. Ada lomba dongengnya Bu. Insya Allah siap ya Bu ya. Insya Allah gitu ya. Semangat Ibu, orang-orang terpilih Bu ya, insya Allah Allah muliakan ya, amin. Mungkin terkait dengan Hari Ibu ya, mungkin lebih kita merefleksi diri kita sendiri ya sebagai seorang ibu ya, bagaimana peran kita di keluarga ya juga di masyarakat ya. Kalau ibu, peran ibu di keluarga insya Allah ya udah luar biasa hebat ya. Peran ini sudah dijalani bertahun-tahun ya Bu, bener ya Bu ya? Insya Allah ya, ada yang mungkin melalui masa pernikahan 5 tahun, 10 tahun ya, 15 tahun, 20 tahun, mungkin ada juga yang udah 25 tahun ya, ibu menjalani peran sebagai ibu dari anak-anak ya. Insya Allah ya, kita semakin kesini semakin belajar ya Bu ya. Karena kalau di kajian kewanitaan nih, banyak yang hadir ibu-ibunya itu menunjukkan antusias ya, ibu-ibu mengejar ilmu. Karena di kewanitaan itu, di kajian tematik kita ada parenting. Walaupun di kegiatan lain ya, di bidang pembinaan ya Pak Tommy, ada terus juga Bu, di situ ada parenting. Karena sebetulnya kita, yang susah apa Bu? Prakteknya ya Bu ya. Prakteknya yang susah, kalau teori insya Allah ibu hatam gitu ya. Jadi dari beberapa psikolog ya mungkin ya, ibu mengadopsi ya banyak hal-hal yang bisa diaplikasikan, dijalankan di kehidupan ya, peran ibu sebagai ibu mendidik anak-anaknya. Nah mungkin itu ya Bu ya, dari kami tim kewanitaan Al-Marjan mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat semua ya. Semoga ibu selalu dalam keadaan sehat ya, Allah mudahkan ya melalui peran-perannya ya, dan bisa melalui tanggung jawab ini sampai nanti akhir hayat kita ya Bu ya.
Insya Allah kita mohon pada Allah, semoga Allah meridhoi ya kita sebagai ibu ya Bu ya, karena memang ini ibadah sepanjang hayat ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Mungkin dari saya cukup. Selamat berlomba, tunjukkan yang terbaik. Insya Allah ibu bisa ya. Dari saya mungkin cukup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Marjan kepada Pak Tommy, dipersilahkan Pak. Dina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Dewi sebagai Ketua Kewanitaan di BPH Al-Marjan, juga semua ibu-ibu dari taklim ya. Saya bermaksud di sini untuk menyampaikan beberapa hal saja dan mewakili dari pengurus BPH. Pertama mengucapkan jazakumullah khairan katsiro telah hadir di sini dan berpartisipasi dalam lomba antar taklim. Ya. Tadi saya sempat ngobrol sama istri saya juga gitu ya. Ini hadir apa nih? Peserta saja atau dengan supporternya? Oh, peserta saja gitu ya. Mungkin kalau nanti suatu saat lebih meriah lagi, supporternya dibawa gitu ya. Anak-anak juga dibawa. Siapa tahu lomba antar kan ibu-ibu tuh nggak terlepas dari anak gitu ya. Anak-anak juga disertakan dalam lomba ini supaya ada rasa sebagai generasi yang akan datangnya ya. Mana Pak Iruma? Insya Allah. Dari Kota Ayun? Ya, paling banyak itu. Asyifa udah siap? Yeay. Terus satu lagi dari Azukhruf? Ya. Hairumah udah siap? Nah, udah. Oke, insya Allah kita mulai lomba pertama. Ada lomba terkait dengan pengetahuan Islam. Ya. Dan mohon untuk masing-masing perwakilan dari Majelis Taklim bisa maju ke depan buat kita menentukan urutan nomornya. Kita tolong Bu Puji, itu dicatat ya. Dari Hairumah ya Bu ya. Nih, sini kita ke tengah deh. Boleh sini maju. Kau ngeri. Oke, kita mulai. Siapa yang mau ambil duluan? Boleh? Boleh. Bukanya bareng-bareng ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah buka ya. Nomor boleh dibuka? 1, 2, 3, silahkan dibuka. Nomor 1. Rotayun nomor 1. Nomor 2-nya? 2-nya dari Khairul Ummah. Banyak kan? Asyifa nomor 4. Oke. Ya, nomor 1 Kota Ayun, boleh maju ke depan peserta yang akan mengikuti kegiatan lombanya. Saya baca ketentuan-ketentuan lomba ya. Mungkin ini juga untuk ibu-ibu semua ya, tolong disimak. Ketentuan lomba 1, dimulai dengan baca basmalah, pasti ya Bu ya. Nah itu. 2, waktu menjawab 100 detik untuk 1 putaran. Jadi ada 10 soal nih, nanti 100 detik. Dengarkan pertanyaan baik-baik, jawab singkat, jelas, dan tepat. 4, jawab hanya ketika giliran Anda tiba. Hindari memotong jawaban peserta lain. Ya, kalau ini dari ini belum dijawab, yang belakang berarti kita dis ya. Terus 5, jika tidak tahu jawaban, jawab dengan jujur pas. Atau saya tidak tahu. Karena ini kemarin ibu bilang pas, ada waktu yang ibu mungkin bisa teman yang lain ya. Itu. Setelah menjawab, langsung berpindah ke belakang agar orang berikutnya dapat melanjutkan pertanyaan selanjutnya. 7, pastikan giliran berpindah dengan jelas. 8, tetap menjaga sopan santun dan kenyamanan seluruh anggota grup. Dan 9, semoga berhasil. Hamaslah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang peserta 1 adalah dari MP Kota Ayun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong disimak ya. 1, untuk peserta 1 ya. 1, apakah makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah? Silakan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuh. 2, ayo. Siapakah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu? Jibril. 100. Panggilan waktu sholat disebut Adzan. 100. Duduk di antara 2 sujud disebut Astagfirullahaladzim. pas. Lanjut. Apakah keutamaan sahur dalam puasa? Sunnah. 0. Lanjut. Sebutkan 2 puasa sunnah selain puasa Senin Kamis.
Puasa Ayamul Bid, puasa Daud. Bisa? Ya. 100. Sebutkan ayat berikut. Simak ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah itu jawabannya apa? Dari ini surat apa? Lanjutan, sambung surat ya, sambung ayat. Sambung ayat. Sambung ayat. Oh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safili. 100. Apa nama surat tersebut? Atin. 100. Ibu susu Nabi Muhammad. Oh. Habis waktunya. Satu ukhuwah, satu hati. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Perhatikan, simak yang di belakang, siap ya. Yang kalau nggak cepat jawab, pas gitu cepet ya. Dari Khairul Ummah. 1. Apa arti akidah secara bahasa? Akidah secara bahasa. Percaya kalau Allah itu satu. Betul. Sebutkan rukun iman yang pertama. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. 100. Surat yang wajib dibaca setiap setiap rakaat salat fardu adalah Al-Fatihah. betul. 100. Dalam satu rakaat sujud dilakukan sebanyak 2 kali. betul. 100. Apa definisi puasa menurut syariat Islam? Menahan lapar dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. 100. Apa doa yang dianjurkan saat berbuka puasa? Allahumma lak sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. 100. Sambung ayat ini. Sambung ayat ya. Wa ammasa dan har. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. 100. Apa nama surat tersebut? Pas Aduha. 100. Lanjut nggak sih? Harusnya nggak sih? Tadi nama Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di kota apa? Mekah. 100. Ibu dari cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain adalah Fatimah Az-Zahra binti 100. Ya, majelis taklim se-PDR. Satu ukhuwah, satu hati. Allahu Akbar. Bismillah. Yuk. Siap ya? 1. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain disebut apa? Syirik. 100. Siapa Rasul Ulul Azmi yang kelima atau terakhir? Nabi Muhammad SAW. 100. Gerakan mengangkat kedua tangan setelah ruku adalah Takbir. Salah ya? keempat. Bacaan sholawat ketika sholat dilakukan saat udah benar, salah, udah nggak bisa jawab. Perintah puasa Ramadan diwajibkan bagi umat Islam ada dalam surat apa? Al-Baqarah 183. Betul, 100. Pahala memberi buka puasa adalah memberi buka orang buka puasa. Ayo. Pas. Sambung ayat berikut ini. Abasa wa tawalla Ja'ahul a'ma. 100. Apa nama surat tersebut? Pas. Kakek yang merawat Nabi Muhammad SAW setelah ibunya wafat adalah Abdul Muthalib. 100. Wanita yang pertama kali melakukan ibadah sya'i antara Syafa dan Marwah. Siti Hajar.
100. Tadi gerakan mengangkat kedua tangan setelah ruku adalah Itidal. 100. Dari Majelis Taklim Asyifa. Yaitu iman kepada hari akhir atau kiamat merupakan rukun iman yang keberapa? 5. 100. Zakat fitrah wajib dibayarkan pada bulan apa? Ramadan. 100. Posisi duduk pada tasyahud akhir disebut duduk Pas. Pas. gerakan terakhir pada rangkaian sholat adalah salah. Siapa saja yang diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan? Minimal 2 orang. 2 ya. Orang tua yang sudah renta, yang sakit, dan para musafir. 100. Puasa adalah rukun Islam yang ke 3. 100. Sambung ayat berikut ya. Saya lamun. Makalah saya alamu. 100. Apakah nama surat tersebut? Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari saat hijrah ke Madinah di Kuaira. salah. Sahabat yang terkenal sebagai juru tulis atau sekretaris Nabi yang ahli dalam menulis surat-surat kenegaraan adalah posisi duduk pada tasyahud akhir disebut duduk Tasyahud. salah. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di selama 3 hari di saat hijrah. Habis waktunya. Yang kami dari Dewan Juri bisa disebutkan skornya. Kalau Rasulullah sama sama Abu Bakar itu di Gua Sur, Bu ya, di Madinah waktu hijrah ke Madinah. Kalau di Gua Hiro itu Rasulullah mendapat wahyu itu di kota Mekah ya. Tawaruk ikhtirasi. Posisi 2 pada tasyahud itu tawaruk. Jadi saya bacakan skornya dari mulai yang tadi nomor 1. MT Kurota Ayun, mana Kurota Ayun? Mendapat skor 600. MT Khairu Ummah mendapat skor 900. Akbar. MT Az-Zuhru, wah MT saya ini. Kira-kira berapa ya tadi? Mendapat nilai 800. Allahu Akbar. MT Asyifa mendapat skor 500. Sekarang dilakukan 2 orang, saya dan juga Bu Dia. Jadi nilai kita sama. Mudah-mudahan ini mewakili. Jadi nomor 1 Khairu Ummah. Nomor 2 Az-Zuhru. Nomor 3 Qurrata Ayun. Nomor 4 Asyifa. Acara selanjutnya yaitu lomba dongeng. Boleh Bu, kita mulai lagi ya. Kita ambil lagi nomornya. Siap untuk menentukan siapa yang nomor pertama kali untuk maju. Boleh dari Khairu Ummah, dari Az-Zuhru, dari Qurrata Ayun, dari Asyifa. Boleh. Bunda. Nomor 1. Boleh. Silahkan dibuka. Nomor 1 dari Bunda. Asyifa nomor 1. Boleh dicatat Asyifa nomor 1. Nomor 2 Khairu Ummah. Nomor 3 dari Az-Zuhru. Dan Qurrata Ayun nomor 4. Boleh. Bunda-bunda rekan Majelis Taklim, permata dan berbahagia dan para hadirin semua yang kami cintai. Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa beli delima. Assalamualaikum untuk semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Kisah anak soleh yang menyentuh langit, Uwais Al-Qarni. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopak, sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun demikian, dia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan soleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin, yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada orang tuanya. Namun, ada satu permintaan ibunya yang belum bisa dipenuhi. Ibunya ini sekali menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika ibunya berkata, "Nah, ibu punya suatu permintaan." Ya Bu, katakan saja permintaan apa yang harus saya penuhi. Nah, ibu sudah tua. Mungkin ibu tidak akan ibu ini sekali menunaikan ibadah haji dalam haji Mekah. Mendengar permintaan sang anak yang mendengar kata ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Dia berpikir, bagaimana ya caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Sedangkan Uwais tidak memiliki kendaraan karena ia sangat miskin. Dia pun mencari cara bagaimana bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam dalam hati, Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh. Aku tidak memiliki uang yang banyak dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Pada akhirnya, Uwais memiliki sebuah ide yang cerdas. Ia memiliki ide untuk melatih otot-ototnya untuk menjadi kuat agar ia bisa menggendong ibunya. Ayo udah terus lanjut. Aku punya sedikit uang. Oh iya, aku punya sedikit uang untuk membeli seekor anak sapi dan aku bisa menggunakan anak sapi itu untuk melatih otot-ototku. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong anak sapi tersebut turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu pun semakin besar dan Uwais pun menjadi semakin kuat. Namun, para tetangga malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong sapi ke atas bukit. Salah seorang tetangga berkata, Hei Uwais, apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang aneh. meski diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampai di rumah, Uwais berkata kepada ibunya, "Ibu, marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana." Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup menggendong ibu untuk sampai ke sana? "Marilah ibu, naik ke punggungku Bu. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku." Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke kota Mekah sambil menggendong ibunya.
Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan yang besar dan cintanya kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, akhirnya Uwais pun sampai di kota Mekah. Dengan tetap menggendong ibunya, ia pun mengelilingi Ka'bah. Dan di depan Ka'bah berdoa sambil mengadahkan tangan. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku dan antarkanlah beliau ke surgamu. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga dan cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Seketika penyakit sopak yang diderita Uwais hilang dari tubuhnya dan hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Dan bulatan tersebut menjadi pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah SAW telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti pada ibunya tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, tapi bahkan malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais senantiasa mengajarkan kita agar berbakti kepada orang tua, karena doa dari orang tua akan mengantarkan kita ke surganya. Terbang tinggi burung merpati, masak kue tambah mentega. Kepada ibu wajib berbakti sebagai jalan menuju surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dari Khairul Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi dari Majelis Taklim Khairul Ummah akan mencoba membawakan sebuah kisah dari sebuah keluarga Qurani yang didominasi warnanya oleh seorang ibu yang salihah. Keluarga Ibunda Hasan bin Shalih bin Huyai. Hasan bin Shalih bin Huyai adalah seorang ulama salaf yang sangat faqih di ilmu hadis. Al-Imam Ahmad bin Abdillah Al-Ijli menyebutkan dalam kitab Ma'rifatus As-Siqat tentang keluarga Qur'ani ini. Keluarga ini berjumlah 4 orang. Mereka adalah Hasan bin Shalih bin Huyai, saudaranya Ali bin Shalih bin Huyai, ibunda mereka, dan seorang budak wanita. Cerita ini bermula ketika dalam suatu kesempatan Hasan ingin menjual budak wanitanya itu. Dia menawarkannya kepada orang-orang hingga akhirnya budak itu dibeli oleh orang yang tidak dikenal. Singkat cerita, ketika budak wanita itu bermalam di rumah majikan barunya, seperti biasanya menjelang tengah malam, budak wanita ini membangunkan penghuni rumah. Hai penghuni rumah, bangun, sholat. Majikan barunya ini bertanya, apakah ini sudah terbit fajar, udah subuh? Budak ini menjawab, belum, tapi kalian nggak pernah sholat selain yang wajib ya? Iya, kami hanya sholat yang wajib-wajib aja, kata majikannya ini. Kalian sama sekali nggak pernah qiyamul lail? Iya, kami nggak pernah melakukannya, jawab mereka. Keesokan harinya, budak wanita ini menemui Hasan lagi, dan dia berkata, kamu telah menjualku kepada keluarga yang tidak baik. Mereka tidak pernah sholat melainkan yang wajib saja. Aku nggak betah hidup bersama mereka. Kembalikan aku pada keluargamu, kata budak itu memelas. Maka Hasan pun membelinya kembali. Sungguh merupakan suatu fenomena yang luar biasa ketika seorang budak bisa berkata seperti itu. Tarbiyah model apakah yang dia dapatkan selama ini? Dalam biografi mereka, dikisahkan bahwa Hasan dan Ali adalah orang-orang alim yang tinggal di Kufah. Selain ahli fikih, Hasan juga salah seorang perawi hadis yang siqoh. Demikian pula Ali. Ia seorang yang siqoh, namun lebih menonjol dalam bidang qiraah. Daripada saudaranya Ali lebih fasih di bidang qiraah. Ali belajar qiraah dari Imam Ashim bin Abi Najud, salah seorang imam dalam ilmu qiraah pada zaman itu. Hasan dan Ali lahir pada tahun 100 Hijriah. Mereka adalah saudara kembar. Sepeninggal ibu, Hasan dan Ali berbagi tugas dalam melanjutkan di kisah ini
setiap hari mereka bertiga, Hasan, Ali, dan ibunya, selalu menghatamkan Al-Quran setiap malam. Hasan, Ali, dan ibunya membagi sepertiga mushaf Al-Quran, dibaca setiap malam hingga hatam. Konon Hasan menghatamkan sepertiga pertama di awal malam, sedangkan Ali sepertiga berikutnya, dan ibundanya menghatamkan di sepertiga terakhir. Sepeninggal sang ibu, Ali dan Hasan berbagi tugas untuk melanjutkan tradisi baik keluarga mereka itu, yaitu menghatamkan masing-masing setengah mushaf Quran. Beberapa waktu kemudian, Ali pun menyusul ibundanya. Dan akhirnya Hasan melanjutkan tradisi baik keluarganya itu untuk melanjutkan menghatamkan Al-Qurannya di waktu sholat malam hingga hatam. Nah, dari keluarga Qurani inilah budak wanita itu mengenyam pendidikan dasarnya. Maka jadilah ia seperti yang kita saksikan tadi. Sekelumit tentang kisah Hasan dan Ali ini, Abu Nuaim bercerita, aku telah menulis hadis dari 800 muhadis. Di antara mereka nggak ada yang lebih afdol dari Hasan bin Soleh. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aku nggak pernah melihat orang yang lebih takut kepada Allah daripada Hasan bin Soleh. Pernah suatu ketika saat ia qiyamul lail dengan membaca amma yatasaalun, namun setiap kali membacanya dia pingsan, ia nggak dapat menghatamkannya hingga fajar. Hasan dan Ali dan ibu mereka senantiasa tolong menolong dalam beribadah. Di malam hari mereka tidak tidur, sedang di siang hari mereka berpuasa. Konon Ali dianggap lebih afdal dari Hasan saudaranya. Ketika ibu mereka wafat, mereka berdua yang saling qiyamul lail dan berpuasa. Dan mereka juga mau berpuasa untuk ibunda mereka. Begitupun seterusnya hingga Ali wafat menyusul ibundanya, Hasan tetap melanjutkan ritual atau tradisi baik keluarganya itu. Hasan dijuluki Hayatul Wadi, ular lembah, karena nggak pernah tidur di malam hari. Ketika ditanya kenapa ya nggak pernah tidur di malam hari, ia mengatakan, aku malu pada Allah kalau tidur karena dipaksa-paksakan. Akan tetapi biarlah rasa kantuk itu mendatangiku, baru aku tidur. Sungguh kalau sampai aku tidur, kemudian terjaga, lalu balik tidur lagi, maka semoga Allah memejamkan mataku. Kezuhudan Hasan bin Soleh. Karena suatu ketika Hasan menginginkan makan ikan, maka ia pun mendapatkan 5 seekor ikan yang siap disantap. Namun ketika ia hendak menyentuh bagian perut ikan itu, mendadak tangannya gemetar. Lalu dia menyuruh untuk menyingkirkan ikan itu dari hadapannya. Saat ditanya kenapa engkau lakukan itu, ketika aku hendak menjamah perut ikan itu, aku ingat bahwa perut manusia adalah bagian pertama kali membusuk dari tubuhnya, hingga aku tak berselera lagi menyentuhnya. Insya Allah. Beberapa kalimat mutiara hikmah dari Hasan bin Soleh. Malam dan siang senantiasa membuat usang setiap yang baru, mendekatkan setiap yang jauh, dan mewujudkan setiap janji dan ancaman. Siang berkata, hai anak Adam, manfaatkanlah diriku, sebab boleh jadi kau takkan bersamaku lagi setelah ini. Dan malam pun mengatakan hal yang serupa. Kalimat kedua, kamu tidak akan memahami din ini sampai kamu bersikap tak peduli dunia ada di tangan siapa. Gambaran ketakwaan Hasan dan Ali. Abu Nuaim meriwayatkan dengan sanadnya dari Humaid Ar-Rawasi berkatanya, aku pernah berada di dekat Ali dan Hasan bin Soleh. Tatkala ada seseorang yang membaca ayat surat Al-Anbiya 103 yang artinya mereka tidak disusahkan oleh ketakutan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Ali kemudian menoleh kepada Hasan, saudaranya. Ternyata warna wajahnya berubah menjadi kuning dan hijau. Lalu katanya, hai Hasan, sesungguhnya ketakutan pada hari itu melebihi segala yang menakutkan. Kulihat Hasan hampir saja berteriak histeris. Namun kemudian ia menggigit gamisnya hingga ketakutannya mereda. Sedang bibirnya nampak keriput dan menguning.
wafatnya Ali bin Soleh. Abu Nuaim meriwayatkan dengan sanadnya dari Hasan bin Soleh. Katanya, ketika Ali saudaraku sekarat, ia mengangkat pandangannya sambil membaca surat An-Nisa ayat 69 yang artinya bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh, mereka itulah sebaik-baik teman. Sekian kisah saya hari ini, semoga bisa menginspirasi kita sebagai seorang ibu untuk mencetak generasi-generasi Qurani dan bisa meneladani beliau, baik ibunya maupun anak-anaknya, tradisi keluarga baik mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwan dan ini ibu saya. Salam dari kami, perwakilan Asuhuf dia berdua. Terima kasih. Nih, tadi pas pelajaran agama, guru aku ajar ceritain cerita anak yang berbakti kepada orang tuanya. Oh, siapa tuh, Dek? Pokoknya yang ngangkat lembu. Angkat lembu apa sapi? Lembu. Oh, lembu. Jadi mau ceritain lagi atau masih ingat ceritanya? Udah gak inget. Oh, tadi sekolah ngapain aja? Umi ceritain ulang ya? Ya. Oke. Duduk ya sayang. Itu ceritanya tentang Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang soleh, yang sayang sama mamahnya. Jadi sayang sama Umi. Sayang. Umi ceritain ya, zaman Rasulullah SAW dulu ada pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni. Al-Qarni itu artinya terkenal di langit. Kamu ngantuk belum cerita? Udah ngantuk duluan, ya kan? Jadi Uwais itu pemuda yang yatim, nggak punya ayah, tinggal sama ibu. Ibunya itu lumpuh dan apa deh? Buta. Terus kebayangkan deh, Uwais berarti mengurus ibunya yang nggak bisa apa-ngapain. Tapi walaupun Uwais itu kekurangan, orang yang nggak punya, tapi tetap bersyukur, selalu taat beribadah, ya. Nah, terus suatu saat tiba-tiba Uwais itu dipanggil sama ibunya, kayak gini. Uwais, ini ibu mau ngomong sama kamu. Dia mau apa? Iya ibu, Iya gitu. ibu. Oh iya gitu. Ibu punya satu keinginan sebelum ibu meninggal. Ibu sudah tua dan nggak tahu kapan saatnya tiba. Terus Uwais bilang kaget, kenapa ya? Kok ibu memanggil tiba-tiba seperti itu? Gitu kan. Apa keinginan ibu? Aku akan berusaha mewujudkannya. Apa coba? Ibunya ingin haji. Oh iya benar, berarti tadi mendengarkan ya. Benar, ibunya punya keinginan untuk naik haji. Terus Uwais kan sudah kebayang nih, aduh nanti naik onta, terus nanti ke sana jauh, gimana ya? Aku nggak punya uang, kayak gitu kan. Terus tapi Uwais nggak kayak gitu, langsung bilang, Kak ibu, insya Allah aku akan berusaha untuk pergi haji bersama ibu. Doain ya ibu. Iya. Terus Uwais kan pekerjaannya mengembala sapi sama domba, Dek. Jadi tiba-tiba gini, Dek. Gini. Ibuku mau naik haji. Tapi gimana ya caranya ya? Aku nggak punya unta. Terus keingetan. Oh iya, kan aku punya tabungan sedikit. Nggak apa-apa deh. Aku mau ke majikan aku. Terus Uwais datanglah ke majikannya. Assalamualaikum Pak. Ya. Aku punya uang sedikit, tapi aku pingin beli. Kira-kira uang ini bisa dapat apa? Dapat ini. Dapat ini boneka. Oh, dapat lembu. Dapat lembu yang kecil, dapat sapi yang kecil. Terus Uwais, nggak apa-apa Pak, ini uangnya ya Pak. Ya. Oke. Terus si Uwais itu kan tiap hari mengembala. Jadi si sapinya ini dibawalah sama dia tiap hari. Kan masih kecil, jadi masih dipopong gini kan, Dek. Nih. Terus lama-lama gede dong.
Terus lama-lama di pinggung kayak gini. Udah semakin, tapi karena Uwais tak kayak gitu kan dek, tiap hari turun bukit, naik bukit, lama-lama badan jadi kekar, jadi kuat. Terus tapi si Uwais dikira gila sama orang kampungnya. Dasar lu gile ya, tiap hari masa ada kambing, di mana-mana kambing diangon, sapi diangon, malah ini digendong kayak nggak punya pacar aja ya, gitu kan. Taruh. Nah setelah itu si Uwaisnya kan sudah kuat nih deh, udah kuat karena terbiasa gendong sapi yang dari cempek jadinya sapi yang sudah 100 kilo lebih. Bayangin deh, udah kuat banget kan? Ya. Nah terus pas udah mau musim tiba, Uwais datang ke ibunya. Ibu, alhamdulillah musim haji sudah tiba. Ayo kita siap-siap berangkat haji. Terus ibunya bilang gini, kita ke sana naik apa? Terus bagaimana aku ke sana? Tenang ibu aku gendong. Gak apa-apa, insya Allah ridho ibu menjadi penghapus dosa buat aku. Terus digendong. Gendongnya kayak gimana dek? Kayak gimana? Dia mau gendong aku. Nih, terus digendong kayak gini dek, berangkat kan? Berangkat nih, kuat nih kan? Oh digendong kayak gini dari Yaman ke Mekah, Terus saat tiba di Mekah melakukan ibadah haji, si Uwais berdoa, ibunya juga berdoa. Terus doanya Uwais gini, ya Allah, ampunilah dosa ibuku, antarkanlah ia ke surgamu. Terus ibunya nengok dong, nengok ke Uwais, loh kok kamu ngedoain dirimu sendiri, bagaimana dengan dosamu nak? Terus Uwais kan orangnya selalu berkata sama ibunya, tenang ibu, insya Allah kalau nanti ibu ke surga, ridho ibu akan menjemput aku, itu kan? Terus si Uwaisnya akhirnya setelah selesai ibadah haji, si Uwaisnya minta izin sama ibu. Ibu istirahat dulu ya di Madinah. Aku pingin banget ketemu seorang yang ingin ditemui, yaitu Rasulullah. Ibu, nggak apa-apa, ditinggal sebentar. Iya, nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak apa-apa nak, tapi jangan lama-lama ya. Tuh. Terus akhirnya si Uwais lah pergi ke rumah Rasulullah. Nah Rasulullah itu pas assalamualaikum. Yang keluar istri Rasulullah, Aisyah. Aisyah bilang, mohon maaf siapa ya? Saya kepingin bertemu Rasulullah, apakah beliau ada? Terus kata Aisyah, oh Rasulullah sedang berperang, tapi kan nggak tahu baliknya nanti bisa sebulan, 2 bulan, atau mungkin lebih dari itu. Nah terus Uwaisnya bingung, aduh aku pingin banget ketemu Rasulullah, tapi aku nggak tega tinggal ibu lama-lama. Nah akhirnya kan Uwais bingung nih antara nungguin Rasulullah atau pulang. Akhirnya karena teringat dengan ibunya, Uwais bilang, terima kasih, saya pamit ya, pamit nemuin ibunya. Dan akhirnya Uwais itu memutuskan untuk balik lagi ke Yaman deh, balik ke rumah karena ibunya kan nggak bisa lama-lama di situ. Terus digendonglah dari Yaman lagi dari Mekah, dari Madinah ke Yaman lagi pulang. Seperti itu ceritanya deh. Gitu. Ya kan sama ceritanya sama Bu Guru? Iya. Terus dari hikmahnya apa hikmah ceritanya? Hikmahnya sayang kepada kedua orang tua. Apa dek? Sayang kepada dua orang tua. Terus? Dan menggendong. Hikmahnya berarti sayang sama orang tua. Umi, Abi, itu yang lembu itu contohnya ya dek, waktu kisahnya. Jadi dedek emang mau ngendong lembu, kan nggak ada, ngendong sapi nggak ada ya. Gitu. Nah, terus itu hikmahnya, jadi dedek itu harus sayang sama orang tua. Ada loh dek, Al-Quran, di Al-Quran juga sudah disebutkan kalau dedek itu harus sayang sama, patuh dan hormat sama orang tua. Tahu kan dek, Al-Isra berapa? Ayat 23. Ayat? Iya, Al-Isra 23. Coba deh, artinya apa sayang? 23 nih, baca coba.
Yang 23 nih, yuk. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai usia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau ucapkan kepada orang tuanya perkataan yang baik. baik. Ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi sopan kalau ngomong sama Umi, sama Abi, sama orang lebih tua tidak boleh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahumma rzuqi ummi barakatan fi umriha wa nuran fi qalbiha wa diya'an fi wajhiha wa si'atan fi rizqiha wa ridan fi nafsiha wasrif anha kulli sya'su'in wa ma. Ya Allah, karuniakanlah di buku keberkahan umurnya, cahaya di hatinya, cahaya di wajahnya, dan keluasan rezekinya, dan keridhaan pada dirinya, dan palingkanlah dari segala keburukan dan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang kompak ibu-ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi jawab salam saya dengan penuh semangat dan lebih kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita dimulai, saya memperkenalkan teman saya dulu. Teman-teman perkenalkan teman saya, namanya Aisyah. Boleh dipanggil bersama-sama ibu nama sahabat saya. 1, 2, 3. Aisyah. Iya, Bunda, tapi aku malu keluar. Kenapa malu? Soalnya ibu-ibunya cantik. Emang Aisyah nggak cantik? Cantik sih, tapi mereka lebih cantik. Kalau gitu, kalau dipanggil Aisyah cantik mau nggak? Oh, mau banget. Coba ibu-ibu kita panggil Aisyah cantik bareng-bareng. 1, 2, 3. Aisyah cantik. Udah dipanggil. Iya. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama aku Aisyah. Nama panjangnya Aisyah cantik. Nama pendeknya siapa? Kalau nama panjangnya itu. Nama pendeknya Ai. Hah? Ai di sini mau ngapain? Ai mau dengerin cerita Bunda. Emang Bunda mau cerita apa? Cerita apa emang? Dengerin ya. Nanti Aisyah coba ceritain ulang. Nggak mau. Ya udah kita mulai aja ya ceritanya. Ayo Bunda. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, kepada segenap panitia yang saya hormati, dan juga seluruh anggota Majelis Taklim sepermata Depok Regensi, perkenalkan nama saya Esti, perwakilan dari Majelis Taklim Kota Ayun. Insya Allah akan membawakan sebuah kisah yang berjudul tentang wafatnya Ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu Bunda Aminah. Nah, tadi udah Bunda kasih tahu judul ceritanya apa? Tentang kisah wafatnya Bunda Esti. Kok Bunda Esti? Salah. Apa? Saya Bunda Aminah. Ya, ibunda dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kalau gitu Aisyah duduk dan dengerin cerita Bunda ya. Baik Bunda. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita baca bismillah bersama-sama dulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah wafatnya Ibunda Nabi Muhammad SAW. Ketika masih kecil dan sedang tengah asyik bermain, Muhammad dipanggil ibunya. Muhammad, kemarilah nak. Ayo ikut Bunda ke kota Madinah untuk ziarah ke makam ayahmu di sana. Ajak Bunda Aminah. Baik Bu,
Berapa lama? Tanya Muhammad kecil. Cukup lama sayang, jawab Bunda Aminah. Kalau begitu, aku harus sehat dan kuat dalam perjalanan supaya nanti ketika perjalanan aku bisa sampai kota Madinah dengan selamat bersama Bunda, kata Muhammad dengan senyum senang. Walaupun tidak pernah melihat wajah sang ayah, tapi Nabi Muhammad sangat menyayanginya. Nabi Muhammad kenal ayahnya lewat cerita bundanya. Ayah Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah meninggal saat Muhammad masih dalam kandungan. Beliau meninggal saat dalam perjalanan mencari nafkah. Pada saat itu Bunda Aminah sangat sedih, tetapi berusaha kuat dan menjaga Muhammad yang masih berada dalam kandungan. Bunda Aminah dan Muhammad kemudian pergi ke kota Madinah, ditemani oleh Ummu Aiman, pembantu mereka. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dari kota Mekah menuju kota Madinah. Setelah berhari-hari, akhirnya mereka tiba. Kemudian Bunda Aminah mengajak Muhammad mengunjungi makam sang ayah. Inilah makam ayahmu, nak, ucap Bunda Aminah sambil menunjukkan letak makam sang ayah. Muhammad sedih sekali melihat gundukan makam sang ayah. Beliau lalu duduk bersimpuh dan perlahan meneteskan air mata. Sayang, kata Bunda Aminah. Iya, Bu, simpal Muhammad. Bunda Aminah lantas memeluk Muhammad. Muhammad menangis karena tidak pernah melihat sang ayah. Setelah selesai berziarah, Bunda Aminah dan Ummu Aiman melakukan perjalanan pulang ke kota Mekah. Hari itu cuaca sangat terik. Matahari serasa membakar siapapun yang melintasi gurun pasir. Muhammad terus mengikuti Bunda dan pengasuhnya menyusuri gurun yang kering. Di tengah perjalanan, Bunda Aminah tidak kuat. Badannya lemas karena kelelahan. Mereka kemudian beristirahat di sebuah tempat yang letaknya tidak terlalu jauh dari kota Madinah, yaitu di desa Abawah. Hari demi hari, sakit Bunda Aminah tak kunjung sembuh. Justru semakin parah. Air. Bunda Aminah meminta air. Muhammad kemudian membawakan air untuk bundanya. Muhammad lalu merebahkan kepala Bunda Aminah di pangkuannya. Pelan-pelan Bunda Aminah memegang tangan Muhammad yang halus dan mungil. Diusapnya berkali-kali tangan calon pemimpin umat tersebut. Dengan terbata-bata, Bunda Aminah seraya berkata, Muhammadku, ketahuilah nak, semua yang muda akan menjadi tua. Semua yang hidup akan mati. Bunda juga akan mati. Bunda akan meninggalkan seorang anak yang baik dan penyayang seperti kamu. Bunda bermimpi bertemu orang-orang besar di muka bumi ini. Mereka bilang kamu akan menjadi orang besar. Bunda sangat bangga. Itulah kata-kata dan pelukan terakhir untuk anak tercintanya. Muhammad makin erat memegang tangan Bunda Aminah. Muhammad memeluk tubuh Bunda Aminah. Air matanya berlinang. Muhammad tidak kuasa menahan tangisnya. Perlahan Bunda Aminah menutup matanya, menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia. Di desa Abawah dibantu oleh penduduk setempat, Bunda Aminah dimakamkan. Usai pemakaman, Muhammad beserta Ummu Aiman melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah. Setelah sampai di kota Mekah, Ummu Aiman menyerahkan Muhammad kepada kakeknya Abdul Muthalib. Sejak saat itu Muhammad tinggal dan diasuh oleh kakeknya. Kemarilah cucuku, dipeluknya Muhammad dengan penuh cinta. Hati Muhammad saat itu masih diliputi kesedihan. Betapa ibanya sang kakek kepada cucunya. Muhammad yang dikala itu masih kecil, tiada berayah dan tiada beribu. Tapi inilah cara Allah. Allah ingin membuat Muhammad menjadi anak yang kuat. Kurang lebih 2 tahun Muhammad diasuh oleh kakeknya. Di usia 8 tahun, Muhammad kembali bersedih
kakeknya yaitu Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Beliau diasuh, dirawat dan dijaga oleh pamannya sampai tumbuh besar dan dewasa. Alhamdulillah, demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Dari cerita itu mengingatkan bahwa betapa besarnya peran seorang ibu. Jadi mari kita berbanyak doa kebaikan kepada ibu kita, kepada orang tua kita. Aisyah, ayo kita berdoa. Aisyah bobo. Bunda, aku sedih banget. Kenapa? Bunda ceritanya bikin aku sedih. Ya udah kita berdoa aja. Gimana doa untuk kedua orang tua? Aisyah bisa? Bisa. Coba. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Emang doanya kayak gitu? Salah. Gimana ibu berdoanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Nah, udah selesai doanya. Iya Bunda. Ayo kita pamitan. Ayo Bunda. Nah, tadi Aisyah boleh duduk lagi. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Saya adalah hamba Allah yang tidak luput dari kekurangan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ibu saya, mertua saya tidak hadir, namanya Ibu Yati dari Majelis Azhara. Saya ada sebuah pantun sebenarnya. Ibu Yati bikin sambal terasi. Enak banget dimakan sama tomat dan juga nasi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kisah ini menambah taat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita langsung saja ke pembagian hadiah. Pertama kali pembagian hadiah untuk lomba pengetahuan Islam Bantai dari harapan pertama dulu ya. Harapan pertama ada dari Majelis Taklim Asyifa. Juara ketiga dari Kota Ayun. Minyak, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya ibu-ibu ya. Oke, untuk lomba mendongeng dengan poin 1055 yang dinilai adalah pertama naskahnya, kemudian kesesuaian tema, alur cerita, intonasi, ekspresi, alat peraga, dan waktu. Untuk harapan pertama dengan nilai 1055 dari Khairu Ummah, Mbak Vivi. Masya Allah, barakallah Mbak. Silahkan Mbak. Oke, harapan pertama. Sekalian aja kali bukan. Kemudian juara ketiga dengan nilai 1240 dari Majelis Taklim Asyifa. Bunda dan Manisa silahkan. Sekarang juara keduanya 1245. Beda 5 poin. Dari Kota Ayun, Mbak Esti. Ya. Dan udah ketahuan ya juara satunya dari Az-Zuhruf, Mbak Siti Hamdiah dengan poin 1275. Silahkan maju ke depan untuk menerima hadiah dari panitia. Juara harapan 1 dari Oke, udah. Aisyah mana Aisyah? Boleh Aisyah. Barakallah. Nah kan, usulis foto bersama. Oke, ya. Yang belum dapat minyak siapa? Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu dari Majelis Taklim yang sangat luar biasa. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung kembali. Kita tutup dengan hamdalah. Oh ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.